Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan dengan tema kita fenomena penista agama bersama Ayanda Profesor Dr. Adang Kamat, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ayanda, tadi di awal kita juga sudah menghadirkan bagaimana pandangan persyarikatan tentunya berkaitan dengan persoalan penistaan agama di tanah air. Dan di segmen ini kita juga pengen kembali mengulas Anda bersoal berkaitan dengan bagaimana Islam dan tentunya kita di Indonesia bicara tentang ikhtiar dalam membangun kerukunan antara umat beragama dan juga tentu dalam ikhtiar memperkuat bagaimana kita saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama, dan juga dalam perspektif Islam persoalan penistaan agama ini seperti apa ya Anda? Ya, jadi ada satu hal yang ironi, Ananda ya. Sementara di masyarakat Islam kita sedang gencar mempromosikan moderasi Islam, ya Islam moderat, wasatiyah, Islam yang ramah, Islam yang sopan. Tiba-tiba di pihak lain ada serangan-serangan seperti itu. Apakah ini juga timbul pertanyaan, apakah ini bagian dari apa semacam biar umat Islam tidak bereaksi atau apa? Ya. Tetapi yang saya maksudkan begini, Ananda. Jadi itu kan yang membuat penistaan agama itu yang sudah dua itu non-Muslim ya. Walaupun sebetulnya ada yang dari Islam juga ya. Ya, tapi itu tidak ditindak ya, karena memang mungkin itu bagian dari kepentingan politik mungkin ya. Tapi ini yang dari non Muslim inilah yang menurut saya sangat riskan, karena itu akan bisa menjadi satu pendapat atau satu pandangan atau satu prasangka bahwa itu dilindungi. Itu yang paling berbahaya ya, karena ya, kita tahu beberapa pejabat dan juga non muslim umpamanya, nah itu dilindungi umpamanya, itu juga paling berbahaya. Oleh karena itu menurut saya kita Muhammadiyah mendesak mentuntaskan ini, jangan sampai ada terjadi lagi. Memang ada keinginan dari orang-orang yang menyuarakan kebebasan berpendapat untuk menghapus delik hukum mengenai penistaan agama. Tetapi bagi kita sebenarnya itu masih perlu, karena kondisi masyarakat kita yang masih rendah pemahaman terhadap agama. Tapi ada satu hal yang menurut saya sangat menggembirakan, bahwa masyarakat Islam itu sudah dewasa. Mereka tidak menghukumi sendiri ya. Ya kalau mereka mau kan bisa saja dicari orang itu, dapat mungkin ya sebagaimana yang ada di Inggris atau yang ada di Perancis, guru sekolah memperlihatkan gambar Nabi Muhammad, kartun Nabi Muhammad saja sudah reaksinya luar biasa di sana itu. Tapi di kita kelihatan mungkin sudah dewasa, mereka melapor pada polisi untuk menangkap. Juga ini harus juga menjadi perhatian di kalangan para aparat hukum. Umat sudah semikian bagus, semikian kondusif, cobalah ditegakkan keadilan itu seperti apa. Itu mungkin ya. Baik Anda, ya, kalau kita bicara tentang Islam sendiri Anda, kita juga tentu bicara bagaimana Rasulullah menyampaikan terkait dengan ikhtiar kita saling menghormati sama, dan juga ada tentang bagaimana Islam mengatur bagi orang-orang yang menista agama, tentunya dengan sanksi atau apa ya Anda? Ya, itu saya baca dalam surat An-Nisa ya. Wa qad nazzala alaikum fil kitabi, disebutkan di sana tuh, an ida sami'tum ayatun yukfaru biha wa yustahja'u biha. Jadi ketika ayat ini diturunkan dan dibacakan kepada mereka, mereka ada yang mengingkari dan yang mentertawakannya. Ustazikum ya. Fala taqudu ma'ahum hatta yahudu fil hadis ghairiya.
kamu jangan pernah duduk-duduk dengan mereka kecuali mereka bicaranya diganti pembicaraannya. Jadi kita dilarang menyatu, mendengarkan pada orang-orang yang menghina agama, menghina ayat-ayat Tuhan. Oleh karena itu, kalaupun ada orang yang seperti itu, ya kita harus jangan dekat dengan mereka. Fa innakum misluhum. Kalau kamu tetap di sana, mendengarkan di sana apa yang mereka katakan, maka kamu seperti mereka. Jadi kita harus tahu ini. Ya, menurut saya kalau kita mendapatkan postingan-postingan yang seperti itu jangan di-share lagi ya. Sudah aja lah dihapus atau gimana, atau dilaporkan ke polisi. Kesalahan kita justru ikut menyebarkan kejahatan. Kita share, tangkaplah orang ini sambil di-share. Nah, itu kan sama dengan menyebarkan kebohongan, menyebarkan kejahatan. Kita sama, innakum, kata Allah, innakum misluhum. Kamu itu seperti mereka. Kalau mereka itu dosanya sama kita ya dengan menyebarkan itu. Jangan sampai kita menyebarkan postingan apapun yang menghina terhadap agama kita. Dan yang kita posting tidak akan melapor siapa-siapa, hanya menyebar seluruh. Dan mereka bangga karena akan mendapatkan uang dari postingan itu karena ada sponsor, iklan dan lain sebagainya. Portal YouTube mereka kan kebanjiran. Kalau sudah melebihi 100.000, 200.000 penonton kan mulai ada iklan. Baik, jadi kita bisa melihat ada juga motif-motif ekonomi di dalamnya. Ini juga menarik ya, Anda, berkaitan dengan kita menyebarkan konten yang kemudian hari itu mengandung unsur-unsur penistaan agama. Nah, juga ini terkait dengan persoalan hukum yang kita lihat pada kasus oknum MK ini, dan juga polisi juga akan mengusut siapa penyebar dari video ini yang akan juga dijerat dengan Undang-Undang ITE. Ini juga sempat menjadi polemik juga, Anda, berkaitan dengan pasal-pasal di Undang-Undang ITE berkaitan dengan penyebar informasi yang mengundang reaksi publik terkait penistaan agama tadi. Ini kita akan ulas sedikit di usai jeda berikut ya, Anda. Dan pemirsa tetap bersama kami dalam catatan akhir pekan dengan tema kita fenomena penista agama.